وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada ilmu kita, memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita dan menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak, amin. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pembahasan selanjutnya di kitab ini adalah al-mauqifu minat tamadhub, yaitu sikap seorang muslim dalam masalah bermadhab. Ya. Kalau kita melihat para ulama itu ada 3 disebutkan di sini. Meskipun kalau kita tilik lagi dengan detail pembahasan yang disebutkan, yaitu pembahasan nomor 3 atau pendapat nomor 3 ini memang sedikit sekali yang membawakannya. Yang pertama adalah ittijahu ijabit tamadhub, yaitu mereka yang mewajibkan bermadhab. Mereka yang wajibkan bermadhab. Qala Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti mutaakhiru al-usuliyin min jami'il madahib mutabiquna kulluhum ala wujubihi, yaitu semua para mutaakhirin atau mutaakhirin al-usuliyin. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, mutaakhirin dari kalangan ahli usul fikih kontemporer, min jami'il madahib, dari seluruh madhab, mutabiquna kulluhum, mereka itu menerapkan seluruh mereka. Ya, perhatikan di sini seluruh mereka, yaitu dari kalangan kontemporer ahli usul fikih. Ya. Ala wujubihi, mereka menerapkan wajibnya bermadhab. Jadi kalau kita misalkan melihat atau mendengar, membaca, ada pandangan ulama, ada pandangan dari kalangan masyayikh atau para asatidzah yang mengatakan bermadhab itu hukumnya wajib, kita tidak bisa langsung mengingkari. Ya, jangan langsung kita ingkari. Kenapa? Karena ini disebutkan memang seperti itu. Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, beliau yang menyebutkan ini bisa didapat di kitab syarah beliau Nasrul Urud, dalam kitab beliau syarah terhadap kitab usul fikih atau manzumah usul fikih. Manzumah Jam'ul Jawami' dibuat manzumah itu berupa bait-bait seperti syair, ya, bait-bait seperti syair, kemudian dilantunkan kemudian untuk dihafal. Yaitu cara memudahkan ilmu. Namanya manzumah. Ya, manzumah namanya manzumah. Jadi itu ada kitab manzumah yang berjudul Maraqi As-Su'ud, disyarah oleh salah seorang ulama, yaitu Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, sahib kitab Adwa'ul Bayan, yaitu pengarang kitab tafsir yang terkenal sekali zamannya, yaitu Adwa'ul Bayan. Yang beliau mengatakan seluruh para ulama usul fikih dari kalangan kontemporer mereka mengatakan mereka mengamalkan wajibnya bermadhab. Dan ini yang dilakukan hampir seluruh ulama di zaman kita. Hampir seluruh ulama di zaman kita. Kita katakan hampir seluruhnya, tidak semuanya, karena ada sebagian yang dia mengikuti jalurnya Zahiriyah. Tetapi kita katakan kebanyakan mereka, bahkan hampir seluruhnya mengatakan wajibnya itu bermadhab. Kenapa? Karena sangat sulitnya untuk mendapatkan derajat ijtihad di zaman kita. Ya, di zaman kita ini sangat sulit, sangat sulit sekali. Sangat sulit. Untuk mempelajari bahasa Arab sampai matang dengan bahasa Arab itu saja membutuhkan waktu bertahun-tahun. Untuk menguasai ilmu riwayat itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Menguasai ilmu istidlal itu pun membutuhkan waktu yang tidak lama, yang tidak sebentar. Kita ketika melihat para ulama itu mengatakan wajibnya, kita tidak heran. Kenapa? Karena keadaan kita yang jauh dari ilmu, keadaan kita yang berbeda dengan zaman ulama dahulu, yang mereka perangkat untuk ijtihad, alat-alat ilmu, alat untuk berijtihad itu terpenuhi di zaman dahulu. Makanya para ulama ahli usul fikih yang mereka itu faham dengan metode istidlal, metode pendalilan, faham terhadap berargumentasi dengan dalil,
lebih paham dari kita, dari guru kita, mereka mengatakan apa? Mereka mutabbiqun, yaitu mengamalkan. Yaitu mengamalkan, yang mereka lakukan adalah mengamalkan akan kewajibannya bermadhab ini. Ya, maksudnya adalah tidak bisa kita itu memahami dalil sendiri tanpa melalui jalur madhab, itu maksudnya. Yang kedua, ittijahu ibahati at-tamadhub. Ini adalah pendapatnya aktsar ulama, kebanyakan para ulama. Dari ulama dahulu, sejak ada istiqrar madzhab, sejak adanya istiqrar madzhab, itu maksudnya terpatenkannya madhab yang 4. Ya, terpatenkannya madhab yang 4 itu, kebanyakan para ulama berpendapat boleh hukumnya. Qala al-Qadhi Iyad, ya, dalam kitab Tartibul Madarik, beliau mengatakan waqad waqa'a ijma'ul muslimina ala ittiba'ihim wa darsi madzahibihim. Qadhi Iyad mengatakan, dan ijma' para kaum muslimin ala ittiba'ihim, ya, akan bolehnya mengikuti madhab mereka, yaitu madhab ulama yang 4. Wa darsi madzahibihim, dan mempelajari madhab-madhab mereka. Wa qala Ibnu Hubairah wasifan al-madzahib al-arba'ah, dan Ibnu Hubairah mengatakan sifati madhab yang 4, allati ijtama'atil ummah ala anna kullan min hayjuzul amalu bihi, yang para ulama itu mereka bersepakat, seluruhnya mereka bersepakat akan bolehnya beramal dengan madhab yang ada ini. Wa qala Ibnu Farhun, berkata Ibnu Farhun, waqa'a ijma'un nasi ala taqlidihim, dan sudah terjadi ijma', ya, perhatikan ini. Ini banyak yang menukil ijma' ini, ya. Ijma' ini ada sekitar 20 ulama yang menukil, nanti akan kita bacakan. Ya, beliau mengatakan, ya, kenapa kita katakan? Karena ijma' ini adalah termasuk masdar min masadir at-tasyri', di antara sumber dalam berdalil, sumber dalam menentukan hukum itu adalah ijma', itu adalah dalil yang disepakati ulama. Ibnu Farhun mengatakan waqa ijma'un nas, telah terjadi ijma' dari kalangan para ulama ala taqlidihim, akan bolehnya taklid kepada siapa? Kepada mereka, para ulama madhab. Wattifaqul ulama ala ittiba'ihim, dan mereka ulama bersepakat bolehnya mengikuti mereka, wal iqtida'u bimadahibihim, dan mengambil jalur dari madhab mereka, mengikuti jalur madhab mereka. Wa darsi kutubihim, dan mempelajari kitab-kitab mereka. Wa tafaqquh ala ma'akhidihim, dan belajar fikih melalui metode fikih mereka. Oleh karenanya kita mengatakan bahwasanya sebenarnya para ulama antara yang membolehkan dengan yang mewajibkan itu bisa dikompromikan pendapat mereka ini. Ya, bisa dikompromikan pendapat mereka. Bagaimana caranya? Ya, kita katakan bahwasanya mereka yang mengatakan wajib bermadhab itu dalam rangka untuk membendung, ya, dalam rangka untuk membendung orang-orang berbicara tentang agama, tentang hukum Allah Subhanahu wa taala serampangan tanpa dhawabit, serampangan tanpa aturan main. Ya. Dan dalam bab ini seluruh ulama sepakat. Dalam bab ini ulama seluruhnya sepakat untuk membendung orang yang dia al-muta'alimun, orang-orang yang masih belajar, orang-orang yang merasa tinggi, ya, padahal dia masih pemula, ya, agar membendung mereka-mereka ini untuk berbicara serampangan dalam masalah agama, ya, tidak punya aturan main. Ya. Dalam masalah ini kita katakan para ulama itu bersepakat untuk masalah ini, membendung itu saddu dzari'ah, membendung mereka agar tidak berbicara seenaknya dalam masalah agama. Oleh karenanya kalau kita lihat ini diantara maksud syariah, tujuan syariat, diantara maqasid syariah itu adalah hifdzuddin, menjaga agama. Di antara bentuk menjaga agama adalah orang-orang yang dia itu bermudah-mudahan dalam berbicara masalah agama, hukum, ya, maka mereka ini akan dibendung dengan cara apa? Dengan cara mereka diwajibkan untuk mengikuti para ulama, untuk bermadhab. Oleh karenanya kita lihat zaman kita sekarang, karena adanya suara untuk seruan berijtihad, mengikuti dalil tanpa kita menjelaskan siapa yang berhak memahami dalil untuk para ulama, bukan untuk orang selain para ulama. Ketika ini dibuka,
ketika mulai terbuka lebar, ketika mulai tersebar, jadilah orang-orang banyak yang berbicara masalah agama tanpa rasa malu. Ya. Terkadang menjawab pertanyaan hanya hitungan detik, hitungan menit sudah keluar jawaban. Padahal kalau masalah tersebut dikumpulkan ulama, mereka akan mengkajinya sampai mereka yakin dengan hukum. Ya. Nah, itu akan kita panjang lagi masalahnya kalau kita bahas masalah terkait dengan fatwa. Masa seputar bahayanya fatwa itu akan kita buat kajian terpisah nantinya. Kita kembali kepada pendapat para ulama yang intinya mereka ketika ada yang mengatakan wajib, dan itu adalah mayoritas atau hampir semua kalangan mutaakhirin dari kalangan usuliyun, yaitu orang-orang kontemporer para ahli usul fikih, ya. Mereka ini mengamalkan yang wajib. Itu tadi kita kata dalam rangka untuk membendung orang yang dia tidak layak untuk berbicara dalam masalah hukum, dalam masalah agama, ya, mereka wajibkan bermadhab, ya, agar tidak terperdaya orang-orang lain, orang yang tidak paham agama terperdaya dengan orang-orang seperti mereka ini. Ya. Yang kedua alasannya karena sulitnya didapatkan bekal untuk berijtihad, ya, berbeda dengan di zaman sebelum mereka. Jadi jangan kita katakan bahwasanya untuk berijtihad itu yang penting kita sudah belajar bahasa Arab sedikit, sudah tahu artinya, kemudian bisa untuk melihat hadis, kemudian kita bisa berijtihad. Ya, itu ijtihad versi siapa? Ya, versi Anda tidak sama dengan versi para ulama. Tidak sama dengan versi para ulama. Akan kita sebutkan nanti di kajian berikutnya tentang masalah syarat untuk berijtihad. Ya, syarat untuk menjadi seorang yang ahlul ijtihad itu ada disebutkan para ulama mujtahidin itu sendiri. Jadi mereka yang mengatakan wajib ini sebenarnya itu tadi dari kalangan muasirin, dari kalangan kontemporer, ulama kontemporer. Ulama kontemporer ini bukan zaman kita, maksudnya di atas kita itu Al-Amidi, ya, dan lain-lain, Imam Al-Qarrafi, Al-Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi dan semisalnya itu. Yang mereka termasuk termasuk yang mengatakan tidak ada jalan kecuali dengan bermadhab. Kemudian yang mengatakan wajib, yang mengatakan mubah ini, yaitu setelah dari istiqrar madzhab arba'ah. Setelah istiqrar madzhab arba'ah itu maksudnya setelah sudah terpatenkannya mazhab yang 4 ini, kemudian datanglah murid-murid para ulama madzhab yang ada itu. Murid-murid mereka mengatakan bahwasanya bermadhab itu boleh hukumnya. Dalam rangka, maksudnya dalam rangka untuk menjadikan metode mereka para ulama, yaitu dari kalangan ulama madhab, menjadikan metode mereka sebagai patokan dalam berdalil, patokan dalam berargumentasi, patokan dalam memahami dalil, ya, patokan dalam berinteraksi dengan dalil. Itu maksudnya, ya. Jadi kami ulangi bahwasanya mereka yang mengatakan boleh ini, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, boleh ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengikuti metode para a'immah, para ulama madhab, ya, dari setiap madhab yang ada, mengikuti metode mereka dalam berargumentasi dengan dalil, ya, rambu-rambu untuk berinteraksi dengan dalil. Itu maksud bermadhabnya, ya. Jadi mereka mengikuti mereka dalam masalah apa? Dalam masalah berinteraksi dengan dalil melalui metode atau rambu-rambu yang sudah dijabarkan oleh para ulama madhab di setiap madhab yang ada. Jadi kita katakan bahwasanya ini pendapat, dari dua pendapat ini bisa dikompromikan, ya, bisa dikompromikan. Meskipun kalau kita melihat mereka secara umum tidak ada persisian akan disyariatkannya, ya, akan dianjurkannya bermadhab ini. Secara umum tidak ada perselisihan di kalangan mereka, kecuali dari kalangan Zahiriyah, ya, dari kalangan Zahiriyah. Dan Zahiriyah ini sebenarnya ada bab khusus untuk mengkaji mazhabnya Zahiriyah secara detail. Ya, kita tidak bisa di sini karena waktunya singkat. Ya, ini adalah pendapat yang ketiga yang disebutkan di kitab sini. Ittijahul mana' at-tamadhub, ittijah man'it tamadhub. Itu pendapat yang mengatakan bahwasanya bermadhab ini hukumnya apa? Bahwasanya bermadhab ini hukumnya terlarang. Ya, terlarang.
Perkataan di sini perkataan Ibnu Hazm, itu akan kita sebutkan sedikit. Kita baca dulu perkataan Ibnu Hazm, fal yu'lam man akhadha bi jami'i qawli Abi Hanifah, dan hendaknya diketahui siapapun yang mengambil seluruh ucapan dari Imam Abu Hanifah, au bi jami'i qawli Malik, atau seluruh ucapannya Imam Malik, au bi jami'i qawli Syafi'i, atau seluruh perkataannya Imam Syafi'i, au bi jami'i qawli Ahmad, atau seluruh ucapannya Imam Ahmad, mimman yatamakkan minan nazar, dari orang-orang yang mampu untuk melihat dalil, annahu qad khalafa ijma'al ummah, bahwasanya dia sudah menyelisihi ijma'nya umat ini. Perhatikan ucapan ini, perkataan Ibnu Hazm ini. Kalau kita lebih detail lagi, sebenarnya beliau melarang bermadhab ini bukan semua orang, ya, bukan semua orang. Tetapi siapa yang dia memiliki kemampuan untuk melihat dalil, ya, untuk melihat dalil. Perkataan beliau, mimman yatamakkan minan nazar, bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk melihat dalil, untuk meneliti dalil. Nah, mereka ini tidak boleh mengikuti pendapatnya Imam Malik dari A sampai Z, atau Imam Abu Hanifah dari A sampai Z, atau dari Imam Ahmad A sampai Z, atau Imam Asy-Syafi'i dari A sampai Z. Tidak boleh. Dan untuk poin ini, ya, untuk poin ini para ulama itu mereka memang tidak sepakat dengan Ibnu Hazm. Ya. Para ulama memang tidak sepakat dengan Ibnu Hazm, karena kita tadi katakan bahwasanya, ya, ada yang menukil bahwasanya dibolehkan, ya, sedangkan Ibnu Hazm ini menukil bahwasanya tidak boleh. Tidak boleh. Bahwasanya menukil Imam Ibnu Hazm menukil tidak boleh. Ya, jadi seolah-olah dua pendapat ini kontradiktif. Ya, seolah-olah dua pendapat ini kontradiktif. Kita perjelas dulu ucapan Ibnu Hazm ini. Ibnu Hazm, ya, Ibnu Hazm pertama, beliau itu mengikuti metodenya siapa? Mengikuti metodenya Daud Adz-Dzahiri. Daud Adz-Dzahiri yang dikenal dengan madhab Zahiriyah. Daud Adz-Dzahiri, kita bahas dulu dari akarnya. Daud Adz-Dzahiri ini sendiri, dia pertama kali untuk belajar fikih, pertama kali belajar fikih dia bermadhab Syafi'i, ya. Belajar madhab Syafi'i, ya, bukan setahun 2 tahun, ya, lama. Kemudian beliau mempelajari ilmu hadis, kemudian beliau menggunakan metodenya dalam memahami dalil, menyelisih dari atau tidak terikat dengan madhab Syafi'i lagi. Kemudian beliau dikenal dengan madhabnya yang kemudian dikenal dengan madhab Zahiri. Ya, ini naik namanya sampai abad ke-5. Sampai abad ke-5. Kemudian mulai hilang di abad ke-8. Ya, setelah abad ke-8 mulai hilang sudah. Kemudian dihidupkan lagi oleh Ibnu Hazm ini. Oleh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau dari Andalus, beliau menghidupkan lagi madhab Zahiriyah ini. Yaitu dengan apa? Dengan melihat nusus secara zahir. Ya, tidak menggunakan qiyas. Yaitu secara umum madhab Zahiriyah. Ya, meskipun masalah nanti qiyas ini ada pembahasan, kita simpelkan saja, bahwasanya Al-Imam Ibnu Hazm kemudian menghidupkan madhab Zahiri ini. Setelah sebelumnya beliau itu mempelajari madhab Syafi'i. Jadi sebelumnya Ibnu Hazm itu pun sama dengan Daud Adz-Dzahiri, dari madhab Syafi'iyah dulu. Madhab Syafi'i dahulu, kemudian mengikuti madhabnya Daud Adz-Dzahiri dalam memahami dalil yang dikenal dengan madhab Zahiriyah. Memang kita lihat bahwasanya Al-Imam Ibnu Hazm itu lebih dominan dalam menyuarakan madhab Zahiri ini dibandingkan Ibnu Hazm itu sendiri, dibandingkan Al-Imam Daud Adz-Dzahiri itu sendiri. Kemudian madhab ini tersebar di sebagian orang-orang yang belajar hadis, tetapi tidak begitu masyhur, ya, tidak begitu masyhur, sedikit yang ini. Ya, di zaman kita bertambah banyak. Khususnya mereka yang belajar hadis, ya. Zaman kita bertambah. Tetapi harus difahami bahwasanya Al-Imam Ibnu Hazm atau sebelumnya Daud Adz-Dzahiri ini para ulama sudah berselisih. Jadi para ulama sudah berselisih. Berselisih apa? Berselisih apakah Daud Adz-Dzahiri, Imam Daud Adz-Dzahiri ini termasuk ulama mujtahid yang khilafnya dianggap, ijma'nya dianggap atau tidak? Ya. Dan Daud Adz-Dzahiri ini imam besar dia. Dia diakui para ulama berilmu, tetapi beliau ini dalam masalah qiyas, yaitu apa? Dalam masalah menetapkan dalil setelah Alkitab dan Sunnah dan ijma',
Qiyas yang keempat, apakah ditetapkan atau tidak, dia menyelisih ulama mazhab semuanya, ya. Daud Adz-Dzahiri menyelisih ulama mazhab semuanya, yaitu beliau mengingkari qiyas, ya. Qiyas yang diingkari tidak semua, ya. Sebagian besar qiyas tidak diambil beliau, ya. Sebagian besar qiyas tidak diambil beliau. Maka dari sini khilaf para ulama. Imam Daud Adz-Dzahiri ini termasuk ulama mujtahid atau bukan? Kenapa? Karena di antara syarat utama mujtahid setelah bahasa Arab, dia harus pakar, dia harus paham terhadap masalah metode qiyas, ya, metode qiyas. Jadi bisa difahami ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pembahasan ilmiah seperti itu ya. Kita mungkin ada yang kesulitan memahaminya, antum bersabar, ulangi lagi, dengarkan lagi, bisa ditanyakan kalau tidak paham. Tetapi kita ini sekarang sedang membangun pondasi, ya, sedang membangun pondasi agar keluar orang-orang yang paham dengan ilmu secara detail, terpelajar, ya. Kita tidak mau orang-orang belajar dengan global saja, kemudian nanti keluar menghasilkan orang-orang yang tidak terpelajar. Kita tidak mau seperti itu. Ya, jadi Ibnu Hazm itu mengikuti metodenya siapa? Daud Adz-Dzahiri. Daud Adz-Dzahiri itu sendiri tadi dia dipersisikan ulama apakah dia ahlul ijtihad atau bukan. Ada dua pendapat besar di masalah ini, yaitu yang mengatakan dia mujtahid, ya, dia mujtahid selain masalah qiyas. Selain masalah qiyas, ucapannya dianggap, khilafnya dianggap kecuali dalam masalah qiyas. Ya, ada yang mengatakan tidak dianggap karena syarat utama seorang menjadi mujtahid itu adalah faham terhadap ilmu qiyas. Sedangkan dia mengingkari qiyas, tidak mungkin faham berarti. Maka ini dua pendapat besar yang mana ini ada di kitab-kitab para ulama. Jadi kalau kita melihat yang pertama bahwasanya Al-Imam Ibnu Hazm ketika melarang orang bermadhab itu bukan semuanya, tetapi mereka yang mampu untuk melihat dalil, ya. Mampu melihat dalil, jangan dia taklid kepada ulama, yaitu dia hendaknya untuk melihat dalil, ya, dan konsentrasi dengan dalil yang dia dapati dari ilmu yang dia pelajari, tidak melihat kepada pendapatnya para ulama. Tetapi bukan untuk siapa saja, bukan untuk seperti kita ini tidak masuk ucapannya Al-Imam Ibnu Hazm ini. Ya, ini diantar kekeliruan sebagian orang mengatakan bahwasanya Ibnu Hazm ini mengharuskan kita melihat dalil, ya, yang mengharuskan melihat dalil. Tetapi kita katakan penempatan ucapan beliau ini mimman tamakkan minan nazar, itu bagi orang yang mampu untuk melihat dalil, ya, mampu untuk melihat dalil, paham terhadap riwayat, paham terhadap ilmu usul fikih, ilmu bahasa Arab, ya, masalah qiyas dan metode-metode usul fikih dalam masalah berdalil. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya bahwasanya, ya, dari ketiga madhab ini, madhabnya Al-Imam Ibnu Hazm ini pendapat yang terlemah, ya, pendapat yang terlemah dari banyak sisi, dan itu panjang. Kalau kita akan sebutkan, kita akan nanti menyebutkan penukilan-penukilan saja dari para ulama tentang masalah disyariatkannya atau dianjurkannya untuk bermadzhab ini. Dari banyak ulama sekitar 20, dan bahkan lebih ada yang kami belum dapatkan. Itu akan kita bacakan di pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulan dalam kajian kali ini, ya, kesimpulan kajian kali ini adalah bahwasanya para ulama itu berselisih pandang dalam masalah hukum bermadzhab, ya. Yang satu disepakati, yang pertama, jadi yang pertama, orang yang dia tidak bisa untuk memahami bahasa Arab, tidak mampu untuk belajar mazhab secara runut, dia tidak ditujukan perselisihan ulama ini. Maksudnya dia tidak dikatakan kalian bermazhab, ya. Tidak. Jadi mereka diperintahkan untuk mengikuti atau bertanya kepada ahli ilmu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama dari kalangan mujtahidin kalau kalian tidak tahu. Tugas kalian para orang-orang yang tidak bisa belajar secara runut, tidak bisa bahasa Arab, ya, orang-orang awam secara umum yang tidak punya ilmu alat, itu mereka tidak ditujukan untuk bermadhab. Tetapi mereka tanya ulama, tanya para guru-guru mereka yang mengajarkan fikih secara runut, yang menukilkan dari para ulama madhab yang ada. Yang kedua, mereka bersepakat bahwasanya para mujtahid tidak ditujukan bermadhab ini. Para al-ijtihad tidak ditujukan bermadhab ini, ya, dari kalangan mujtahid mutlak, yang mujtahidin mutlak, semisal apa? Semisal a'immah arba'ah, Ya. Jadi pembahasan bermadhab dan tidak ini siapa?
bagi selain mereka, ya selain yang pertama dan selain yang kedua, selain awam yang tidak ada ilmu sama sekali dan selain para mujtahid yang ilmunya di atas rata-rata, ya, yang bisa memahami dalil dan bermetodologi sendiri dalam memahami dalil. Nah, mereka inilah orang-orang yang pertengahan ini, yang di tengah-tengah ini, yang dia ditujukan untuk masalah bermadhab boleh atau wajib atau dilarang. Ya, dari sini kita dapati bahwasanya para ulama itu ternyata secara umum mereka membolehkan, bahkan ada yang mewajibkan untuk bermadhab. Nah, itu yang akan kita sampaikan nanti, nukilan-nukilan dari para ulama yang menunjukkan bahwasanya bermadhab itu dianjurkan mereka. Ya, kita akan bacakan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.